12 dari kelas 6 SD itu akan melakukan praktek agama pada Senin hari ini. Pertama-tama saya akan mulai dari Bapak kami. Kami yang dicoba dengan kamu katakan keadaanmu diri tandanya di sekolah di surga. Sedangkan kami pada hari ini menyertai Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi melepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disembuhkan. Nama Panglima Raja Alam adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab dan ia menjadi raja. Boleh lebih kencang lagi suaranya ya. Dia menderita sakit kusta, jadi dia butuh disembuhkan. Dan kemudian datanglah prajuritnya membawa seorang gadis tawanan. Kemudian gadis itu jadikan kepala kembali pelayan istri Naaman. Lalu setelah itu dia akan sembuh. Lalu setelah itu istri yang mendengarkan bagaimana kepada Naaman. Naaman pergi. Kemudian Naaman memberikan surat kepada Raja Israel jadi tapi Raja Israel berkata, apakah aku Allah bisa menyembuhkanmu? Dia mengoyakkan bajunya. Kemudian setelah Elisa tahu bahwa setelah Raja Israel mendapat surat itu dan mengoyakkan bajunya, mungkin mengirim surat kembali. Kenapa aku
biarlah ia datang dan aku akan menyembuhkan. Kemudian Naaman pergi ke rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruh kepada yang bertemu Naaman. Begitu Naaman sampai di depan rumah Elisa, yang keluar bukan dia namun suruhnya itu tadi. Kemudian Naaman diberitahu terus berendam 7 kali di sungai Yordan. Lalu Naaman ingin pergi. Dia sambil berkata, "Kenapa banyak sungai lain yang lebih bagus? Kenapa harus sungai Yordan?" Kemudian Raja dari Naaman berkata, itu adalah hal yang mudah. Kenapa Tuhan tidak mau melakukannya? Itu hal yang mudah, boleh dibuka hal yang susah. Kemudian seperti dia juga, kenapa tidak melakukannya? Kemudian Naaman mencelupkan badannya sebanyak 7 kali dan akhirnya dia sembuh. Coba. Inilah makna dari cerita Naaman. Pertama adalah makna dari gadis kecil itu, kita harus berani menyampaikan itu kepada siapapun, mengabarkannya. Kita tidak takut siapapun itu. Pause dulu, Pak. Dan makna yang kedua dari Naaman, jika diberitahu sesuatu atau disuruh sesuatu, jangan langsung tidak mau, harus tahu dulu apa yang disuruh itu apa, mudah atau tidak, kalian bisa melakukan atau tidak. Oke, silakan pimpin doa.